anak-anak kelas 1, bertemu lagi dengan Ibu Guru Febri. Kita akan kembali belajar bersama, tentu saja dengan cara yang menyenangkan. Nah, anak-anak kelas 1, hari ini pembelajaran kita ada di tema 3, kegiatanku. Subtema 1, kegiatan pagi hari. Kita masuk dalam pembelajaran yang ke-6. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir di tema 3 subtema 1. Nah, berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Yang kedua, dengan menggunakan benda-benda konkret atau gambar, siswa dapat membilang 11 sampai dengan 20 secara urut dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Nah, anak-anak kelas 1, kita akan segera belajar. Persiapkan alat tulisnya, persiapkan buku temanya, dan menyimaklah dengan seksama. Kita mulai ya. Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu. Baik, Pak. Benny, mau makan apa? Hore! Sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Nah, itu adalah percakapan keluarga Benny. Lihat di mana? Di meja makan. Kita lanjutkan. Percakapan tadi adalah percakapan keluarga Benny di pagi hari. Pagi hari, ibu menyiapkan sarapan. Ayah dan Benny menunggu ibu menyiapkan sarapan. Jika kita perhatikan percakapan mereka tadi, dalam percakapan itu berisi ungkapan permintaan tolong. Ya, misalnya ayah tadi meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan piring. Lalu Benny minta tolong kepada ibu untuk diambilkan nasi dan telur. Nah, yang berikut, sikap tolong-menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Sikap santun termasuk contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Membantu ibu menyiapkan sarapan pagi adalah contoh perbuatan terpuji. Sambil membantu ibu, kalian bisa belajar berhitung. Nah, kita akan berlatih ya. Hitunglah peralatan makan berikut ini. Anak-anak, peralatan makan itu letaknya di dapur ya. Nah, kita akan menghitung peralatan makan yang ada di dapur. Perhatikan, yang pertama itu adalah gambar sendok makan. Kita akan menghitung bersama. Ada berapa buah sendok makan. Nah, kali ini cara kita menghitung yaitu dengan memberi nomor atau angka. Kita akan mulai dari angka yang terkecil. Nah, angka yang terkecil itu adalah angka 1. Ingat ya, diberi nomor. Jadi, perhatikan baik-baik. Ibu akan mencontohkan cara menghitung dengan memberi nomor.
Ayo kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi sendok makan ada 18 buah. Nah, jadi seperti itu ya, diberi nomor. Berikutnya kita akan menghitung berapa buah sendok garpu. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi garpu ada 20 buah. Nah, kita lanjutkan menghitung. Berikutnya ada piring plastik yang berwarna pink. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 buah piring plastik yang berwarna pink. Berikutnya lagi ada gelas berwarna hijau. Mari kita hitung ada berapa buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi gelas berwarna hijau ada 12 buah. Berikutnya mangkuk berwarna biru. Ayo kita menghitung mangkuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 buah mangkuk yang berwarna biru. Nah, perhatikan ya, cara menghitungnya diberi nomor atau angka secara berurutan. Nah, sekarang ada cangkir. Ini namanya cangkir tadangan. Anak-anak harus menghitungnya dengan cara memberi nomor berurutan dari angka yang paling kecil, yaitu angka 1. Ini tugas yang pertama. Digambar di buku gambarnya dan diberi angka. Boleh di buku gambar, dan jika tidak punya, boleh ditulis di buku tugasnya saja. Nah, yang pertama cangkir tadangannya. Yang kedua mangkuk bakso. Yang ketiga cangkir plastik berwarna hijau. Yang keempat sendok sup berwarna hijau. Yang kelima teko atau poci. Jadi ada 5 tugasnya. Nah, anak-anak ingat ya, caranya yaitu dengan mengurutkan melalui angka yang terkecil. Nah, tugasnya harus dikerjakan sendiri.
Orang tua boleh membantu menggambar jika anak-anak merasa kesulitan untuk menggambar. Tapi yang harus mengurutkan bilangan dan menulis angkanya adalah anak-anak semua. Nah, anak-anak kelas 1, jadi materi kita di tema 3 pembelajaran yang pertama, subtema 1, pembelajaran yang pertama sampai ke 6 telah selesai. Nah, Ibu berharap dengan selesainya pembelajaran kita di subtema 1 kegiatan pagi hari, maka anak-anak sudah dapat melakukan banyak hal. Yang pertama, mengenal kosakata yang berhubungan dengan pagi hari. Yang kedua, melafalkan bunyi Pancasila. Yang ketiga, memberi contoh kebiasaan yang baik di pagi hari yang sesuai dengan Pancasila. Yang keempat, bernyanyi sambil membedakan panjang pendek bunyi. Yang kelima, melakukan gerakan melempar dengan benar. Yang keenam, menyusun huruf menjadi kosakata tentang kegiatan pagi hari. Yang ketujuh, mengenal simbol sila-sila Pancasila. Berikut, membaca kosakata yang berhubungan dengan pagi hari. Membilang 11 sampai dengan 20 dengan cara mengelompokkan benda. Melakukan gerakan memukul dengan benar. Merangkai kata menjadi kalimat. Lalu memperagakan panjang pendek bunyi dengan menggunakan alat musik. Menyampaikan permintaan tolong. Menuliskan dan mencocokkan lambang bilangan 11 sampai 20 sesuai jumlah benda. Menuliskan lambang dan nama bilangan 11 sampai 20 dengan tepat. Nah, anak-anak, jadi itu tadi hal-hal yang telah kita pelajari di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Jika dari hal-hal yang Ibu sudah jelaskan tadi, ada yang anak-anak belum bisa, maka anak-anak boleh menyampaikannya kepada Ibu Guru. Ya, agar Ibu Guru menjelaskan kembali kepada anak-anak. Nah, semoga anak-anak semua tetap semangat di dalam belajar. Jadi, pembelajaran berikutnya kita sudah akan masuk di tema 3, subtema yang kedua. Ingat anak-anak, tetaplah belajar dengan penuh semangat dan tugas-tugasnya jangan lupa ya untuk dikerjakan. Oke anak-anak? Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.